Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sampai ke episode terkait dengan tentang perencanaan keuangan sesuai dengan syariah. Mudah-mudahan sahabat BFC sekalian sehat-sehat, diberi keberkahan, dan senantiasa terus juga mensupport channel kami, sehingga kami minta tolong juga untuk selalu view, komen, subscribe, dan share channel kami. Mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat ke banyak masyarakat. Insya Allah dalam kesempatan ini kita kehadiran tamu, yang tamu ini tamu spesial, tamu yang sangat mengerti tentang Islamic Financial Planner. Namanya Ibu Sri Pangestuti, Magister Accounting, CFP Certified Financial Planner, kemudian IFP Islamic Financial Planner. Ibu Sri Pangestuti ini pernah aktif sebagai asisten direktur di Bank Indonesia. Kemudian saat ini aktif sebagai independent financial planner, edukator, kemudian juga aktif di banyak aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Assalamualaikum Bu Panges. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu? Lagi banyak sibuk apa nih Bu sekarang ini? Sekarang kayaknya kita semua lagi punya kesibukan yang sama ya Mas. Lagi sibuk berdoa. Masya Allah. Untuk kebebasan Baitul Maqdis ya. Insya Allah Bu. Ini masih rame sampai sekarang Bu. Ya, Mudah-mudahan. Insya Allah kemenangan itu pasti Insya Allah. Tinggal Insya Allah. kita mau jadi penonton apa kita mau terlibat di dalam perjuangan itu. Ya, mudah-mudahan yang terbaik segera kita dapatkan. Insya Allah, amin. Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina secara Insya Allah, keseluruhan. amin. Amin. Bu Panges, insya Allah di dalam kesempatan ini kita bakal ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik tentang Islamic Financial Planner. Karena kita tahu kan tahun 2023 ini bakal selesai kan Bu? Ya. Beberapa pekan ke depan, Ya. insya Allah juga akan masuk ke tahun yang baru. Sehingga memang kita perlu adanya refleksi lah. Apa sih kondisi keuangan kita di tahun 2023 ini untuk bisa mempersiapkan tahun 2024 nanti gitu kan Bu. Biar lebih baik gitu kan Bu. Insya Allah, amin. Nah Bu, secara definisi nih Bu, sebetulnya Islamic Financing itu seperti apa Bu? Islamic Financial Planner itu seperti apa Bu? Ya, kalau tentang planner itu berarti kan perencananya ya. Iya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang financial planner itu sebetulnya setiap dari kita nih harusnya jadi planner, ya kan? Karena apa? Karena Allah sendiri kan sudah mengatakan bahwa kita ini semua pemimpin gitu. Betul. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ya kita harus punya planning. Artinya semua kita tuh harus punya gitu. Termasuk perencanaan keuangan. Ya, termasuk perencanaan keuangan. Karena memang uang itu artinya harta ya, sudah Allah berikan sebagai sarana buat kita menjalankan tugas sebagai khalifah fil ard, ya kan? Dan tugas kita juga untuk beribadah kepada Allah kan. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budu ya. Nah, kemudian tentang seberapa penting tentang perencanaan keuangan syariah, karena memang kita sudah, alhamdulillah Allah beri kita nikmat Islam ya, kita menjadi Muslim gitu, dan kemudian ini supaya kita bisa akhirnya sampai kepada tujuan, kita kan harus mencapai cara yang memang sesuai dengan untuk mencapai tujuan tersebut. Betul. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan kita apa, kita pakai cara yang lain kan susah ya. Betul. Artinya gini, kita misalnya kita punya mobil merek A, tapi kita pakai petunjuknya itu mobil merek B. Nggak akan bisa klop gitu ya Mas. Betul, ya. betul. Sebetulnya itu sih yang secara sederhananya mungkin demikian gitu Mas. Sehingga memang perencanaan keuangan syariah itu memang sebetulnya satu kebutuhan bagi setiap orang. Betul. Bukan cuma kalau yang udah berkeluarga kan Bu ya, bukan cuma buat bapak-bapaknya aja, tapi ibunya juga butuh perencanaan keuangan sesuai dengan syariah. Apalagi ibu-ibu itu kan sebetulnya bisa dikatakan sebagai orang yang menentukan tentang pola konsumsi. Nah, ini juga yang digunakan oleh para orang-orang yang mengusung tentang kesetaraan gender. Paradigma ini yang digunakan. Mereka memanfaatkan perempuan sebagai penentu kebutuhan atau penentu pola konsumsi di dalam sebuah rumah tangga. Makanya mereka digarap.
gitu. Makanya para aktivis yang berusaha menjaga di garda terdepan itu melihat bahwa ini ada salah seorang aktivis dari Brazil ya, sampai dia bilang bahwa sebetulnya feminisme itu adalah kaki tangan dari kapitalisme, gitu, sampai gitu. Karena memang ketika kita runut, ketika kita kemudian perhatikan pola-pola gerakannya dan sebagainya, kita analisis lebih jauh, ternyata ujungnya nggak jauh-jauh juga ke masalah ekonomi gitu, Mas Fikri. Nah, jadi memang segala sesuatu itu memang terkaitnya ke sana gitu. Nah, ini yang kita butuh buka mata, buka hati, buka telinga, terus kemudian juga sambil mohon petunjuk Allah ya. Nah, kita jadi paham gitu loh, oh dunia tuh ternyata begini toh gitu. Orang-orang itu yang menguasai dunia ini berusaha mengendalikan kita, ternyata ujungnya itu adalah untuk penguasaan tentang sumber-sumber ekonomi gitu. Gitu. Siap. Ya memang, ya pokoknya penting ini untuk kita persiapkan secara syariah tentunya Bu ya. Nah, filosofi Islamic Financial Planning itu apa Bu? Ada nggak Bu filosofi dalam Islamnya itu Bu? Filosofi Financial Planning itu sebetulnya berangkat dari kesadaran bahwa sebetulnya apa yang Allah berikan ini, alam semesta ini, yang kalau kita kerucutkan artinya maknanya dalam bentuk misalnya harta gitu ya Mas ya, itu kan sesungguhnya merupakan sarana yang diberikan sama Allah, diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menjalankan tugasnya. Jadi Allah ini maha sempurna ya, mengizinkan atau kemudian malah berkehendak menghadirkan manusia di bumi. Allah hadirkan juga equipmentnya gitu kan, untuk sebagai peralatan dan perlengkapan untuk menjalankan tugas tersebut gitu. Sepanjang kita memang mau nurutin kan, otomatis sudah dengan guidelines-nya gitu. Nah, jadi dari situ kesadaran itu kan artinya kita sadar bahwa semua ini alam semesta, harta dan sebagainya kalau dalam makna yang lebih sempit ya, itu sebenarnya berasal dari Allah gitu. Muaranya ke itu miliknya juga, ya pasti itu adalah milik Allah. Karena itu kalau kita buka ayat-ayat yang bicara tentang harta di dalam Al-Quran, Allah selalu mengatakan bahwa apa yang kami berikan kepadamu, makanlah dari apa yang kami berikan kepadamu. Selalu ada apa yang kami berikan gitu. Jadi memang semua Allah itu sebagai satu-satunya pemberi nikmat gitu. Allah itu satu-satunya pemberi nikmat. Semua mau kembali kepada akidah gitu. Nah, terus kemudian karena memang kita tahu seperti itu, maka kemudian setiap kali kita mau melakukan segala sesuatu, kita kembalikan lagi makosid syariah. Nah, makosid syariah ini Mas Fikri yang menjadi kayak semacam tuntunan buat kita untuk melihat apakah misalnya gini ya, ini satu ilustrasi misalnya. Sekarang marak segala macam transaksi, gitu kan? Wow, macam-macam lah, sampai ya kita sebut exotic transaction dan sebagainya gitu. Nanti kalau kita mendalami tentang transaksi-transaksi yang sifatnya derivatif, itu sampai ada yang eksotik gitu ya. Mungkin apa tuh exotic transaction. Apa tuh Bu? Exotic transaction itu biasanya diturunkan dari transaksi derivatif. Transaksi derivatif itu kan gini Mas, ini mungkin sedikit overview aja ya. Jadi transaksi derivatif itu transaksi biasa itu kan misalnya jual beli misalnya, ya kan? Nah, dari jual beli ini yang kemudian jadi semacam underlying gitu kan, yang diperjualbelikan apa, lalu kemudian dibikin turunannya. Dari turunannya ini muncul turunan pertama gitu kan. Boleh diminum terus, juga Bu. Kemudian, ya makasih. Terus kemudian setelah itu nanti ketika eksotik ini dikombinasikan lagi dengan hal yang lain, gitu. Nah, misalnya currency-nya dibikin berbeda, ditransaksikan dari transaksinya di Indonesia, kemudian ditransaksikan juga misalnya mulai mau masukkan instrumen asing, maka kemudian di situ ada valuta asing, ada perbedaan suku bunga, masuklah ada unsur-unsur swap, ada unsur forward dan sebagainya lah. Itu ya semacam itu, sehingga kemudian kalau kita jembreng itu bahasa apa ya? Pokoknya kurang lebih kita jabarkan gitu ya, kita buat satu persatu itu jadi kayak semacam ada apa ya? Ada ini begini, terus ini kemudian ini begini, itu kayak berlapis gitu Mas. Nah itu disebut eksotik itu karena menarik secara
secara tampilan, secara return yang dijanjikan gitu kan. Tapi kemudian juga risikonya juga luar biasa. Dan yang sebetulnya lebih kita takut, seburuk-buruk risiko itu apa sih? Neraka kan Mas. Ya, betul. Itu loh yang kita takut gitu. Artinya kalau di dalam makosid syariah, tadi kita kan lagi bicara tentang itu ya. Iya, iya. Kalau kita bicara tentang makosid syariah, maka kita harus ngecek nih transaksi-transaksi itu yang kelihatannya menjanjikan keuntungan besar gitu. Apakah itu termasuk yang akan menjaga agama kita? Berarti yang dimaksud high risk high return itu risknya dalam ekonomi syariah ini atau perencanaan keuangan syariah ini bukan cuma risk dalam hal Ya, dunia, bicara angka, akhirat, ya betul. Nah, risk ini dan return ini harus kita letakkan ke dalam framework makosid syariah itu. Kita lihat, kita timbang, apakah makosid syariah itu kan ada 5 unsur ya. Ini diungkapkan oleh Imam Ghazali ya. Apakah dia menjaga agama kita, Zuddin. terus kemudian menjaga akal. Kan Islam itu sangat menempatkan akal itu sebagai sesuatu yang luhur ya, sesuatu yang tinggi. Makanya Allah tetapkan kepala kita adanya di atas. Itu sebetulnya salah satu pesan yang Allah mau kasih tahu. Ini adanya di atas loh gitu kan, yang kemuliaan gitu. Terus kemudian setelah akal, kemudian juga menjaga keturunan kita. Karena kita sering dengar kan ya, harus kasih cari anak harta yang halal supaya keturunannya soleh, solehah, baik gitu. Terus kemudian juga untuk menjaga harta kita sendiri gitu. Karena di dalam harta yang berkah itulah harta kita akan tumbuh, akan membantu kita untuk semakin taat beribadah, menjadi hamba yang juga bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang gitu, dan otomatis menjaga jiwa kita. Dan gitu. Keberkahan itu bukan dari angka ya Bu ya. Betul, itu yang mungkin perlu kita luruskan bahwa sebetulnya kadang orang mengatakan, oh ini usaha kita berkah karena angkanya tuh semakin banyak. Padahal kita harus hati-hati, takutnya itu istidraj ya. Betul, Bu. Nah, namanya keberkahan itu kan sebetulnya kan ziyadatul khair, artinya sesuatu yang menambah kebaikan dalam diri kita. Kebaikan itu macam-macam ya Mas ya, nambah ketaatan kita, nambah bakti kita sama orang tua, istri makin taat sama suami, suami makin sayang sama istri dan keluarganya gitu. Kita juga secara keluarga semakin bermanfaat gitu. Kebetulan saya juga lagi belajar tentang ketahanan keluarga, langsung ke Prof. A. Sunarti ya, ahli ketahanan keluarga di Indonesia. Nah, beliau mengatakan bahwa salah satu unsur yang menjadi salah satu parameter untuk melihat apakah sebuah keluarga itu memiliki ketahanan keluarga yang bagus atau tidak, itu adalah dengan melihat kontribusi sosial dari keluarga tersebut. Melihat kontribusi sosial, kontribusi sosialnya maksudnya zakatnya. Termasuk diantaranya, artinya dari sisi harta ya, kita bicara harta, zakatnya, apakah ada infaknya, termasuk keterlibatan kita di masyarakat. Misalnya ketika ada anggota tangga kita lah ya, misalnya yang sedang berduka atau dia punya kerepotan karena misalnya ada hajat menikahkan anaknya atau apa gitu, maka kita ikut membantu, terus kemudian menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Kan kata Rasulullah SAW itu, tetangga yang baik itu yang membuat tetangganya selamat dari perkataan dan perbuatannya, gitu kan. Nah, Rasul juga kan bilang kan Bu, Sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman kepada Allah, kemudian yang beriman kepada yang akhir, maka hormatilah tetangga. Betul. Jadi memang bertetangga ini sesuatu yang sangat betul. urgent sebetulnya dalam ajaran Islam. Nah kita dan uang itu, harta itu, itu merupakan sarana Mas. Betul. Sarana untuk kita menjalin hubungan baik itu. Bahkan kata silaturahmi itu silaturahim gitu ya. Kata silah itu sendiri sebetulnya mengandung makna ekonomi kan. Gitu. Jadi di situ makanya artinya kalau kita mau membangun sebuah komunitas yang baik, membangun hubungan yang baik gitu kan, itu memang kita harus punya membangun, artinya kita sedang membangun ekonomi yang baik gitu. Siap. Jadi memang kalau kita perhatikan ya Mas Fikri, ketika Rasulullah SAW itu hijrah sampai kemudian bisa menguasai Madinah, dan dari situlah kemudian Islam tersebar ke seluruh dunia gitu, itu kan dimulainya dengan membangun
secara sosial. Betul. Nah, Mempersaudarakan dulu. ya pertama kali mempersaudarakan, sesosialnya dulu ditata, setelah itu baru kemudian membangun ekonomi dengan sendirinya gitu. Betul. Begitulah, karena memang apalagi kita ya Mas ya, Hmm. Rasulullah SAW itu juga mengatakan bahwa setiap nabi, umat para nabi Iya. memiliki ujian, Hmm. dan ujian umat Muhammad Muhammad SAW SAW. adalah harta. Ah. Nah gitu, itu sebabnya di Al-Quran Hmm. kata-kata tentang harta itu banyak sekali. Hmm. Bahkan di surat-surat yang kadang-kadang kita lihat kok ini lagi bicaranya bukan tentang harta, tapi di ujungnya itu ternyata tentang harta gitu, ada tentang harta. Contohnya di Al-Fajr kalau nggak salah, itu juga ada di belakangnya loh. Jadi seolah-olah itu memang kita bicara tentang harta itu memang nggak selesai-selesai. Bahkan gini Mas, contoh ya, kalau ada, kita kan dilarang ya, surat surat Al-Lahab ya, yang kita dilarang untuk dengki kan. Ya kan, kenapa Abu Lahab itu dilaknat oleh Allah gitu kan? Artinya itu berita bahwa beliau itu Akan akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah itu sudah dikabarkan ketika dia masih hidup gitu Iya. kan. Nah, di situ kan di ujungnya kan menggambarkan tentang sifat orang yang dengki, iri dan dengki kan. Dan hari ini kita kalau melihat orang iri dan dengki, apa sih yang dibikin iri dan dengki? Masalah harta bukan? Mostly Kecenderungannya itu kan, ada yang tetangga beli sesuatu yang baru, mobil misalnya, yang satu sakit. jadi ngiri. Terus kemudian Ada yang beli sepeda motor baru, ada yang sakit sebelahnya. ya, Sing. flexing itu kan ternyata kan menimbulkan derita di sisi yang lain gitu ya. Nah, Iya. itu akhirnya menimbulkan sifat iri dengki. Padahal sebetulnya kalau kita pikirkan kembali, sifat iri dengki itu muaranya adalah masalah tauhid. Gini loh Mas, penjelasannya itu gini. Ini ketika kita iri atau kita dengki kepada seseorang, Iya. artinya apa? Kita menginginkan nikmat itu ada pada kita. Iya. Dan kita menginginkan nikmat itu tidak berada di orang itu. Iya kan? Ya nauzubillah min zalik ya. Artinya apa? Seolah kita bilang sama Allah bahwa ya Allah, dia tuh nggak pantas dapat itu. Harusnya aku yang dapat itu, gitu loh. Seolah kita mengatakan itu kan. Jadi artinya apa? Kita tuh sudah mengintervensi apa yang menjadi ketetapan Allah. Kok merasa bahwa seolah-olah Allah melakukan kesalahan? Iya. Kenapa memberikan nikmat itu kepada orang lain bukan kepada kita gitu? Hmm. Artinya bermasalah kan akidah kan? Iya juga Bu ya. Ujungnya ke akidah Ujungnya ke rezeki akidah. kita ya. Ya, gitu Mas. Jadi Nauzubillah. nauzubillah. Allah jaga kita dari Amin. sifat iri. Iya. Nah tadi kan Bu, coba kita balik lagi ke mahkota syariah ya. Oke. Nah tadi kan ada hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzun nafas, kemudian hifdzu Ahli. kemudian hifdzul akal ya Bu ya. Jadi memang ada kaitannya perencanaan keuangan syariah ini dengan maqasid syariah. Jadi Bu, letak perbedaan sebetulnya dari ekonomi yang biasa lah Bu ya, kita bisa bilang. Sama ekonomi konvensional. syariah itu kalau ekonomi syariah itu semua ujung-ujungnya ke tauhid, Betul. ke maqasid syariah kan Bu Betul. ya. Nah sebetulnya nih Bu ya, kalau misalnya ekonomi yang biasa itu kan, kalau kita belajar nih Bu dari kecil itu kan Bu, kalau kebutuhan itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya Bu ya. Nah sebenarnya Islam ada nggak sih Bu ya yang sebetulnya mengajarkan hal-hal seperti itu Bu? Ya, sebetulnya di dalam Islam tuh sama Mas. Jadi kebutuhan primer tuh kita sebutnya kebutuhan daruriyat, gitu kan? Secara istilah itu sama seperti itu. Sama juga ya Bu ya? Ya, bahkan Islam sudah menghadirkan solusi. Artinya gini, ketika kebutuhan daruriyatnya itu tidak bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan sendiri, maka kemudian disitulah di pihak lain muncul kewajiban zakat. Ini kan untuk memenuhi kebutuhan daruriyatnya, ya kan? Gitu. Jadi langsung hadirnya itu satu paket. Kebutuhan darurat itu maksudnya kebutuhan pokok ya Bu? Pokok, iya gitu. Terus kebutuhan daruriyat, hajiat dan tahsiniyat gitu kan ya. Nah,
kurang lebihnya sama gitu kan, artinya konteksnya seperti itu. Tapi dia langsung paket lengkap gitu. Dan itu sebenarnya masuk juga dalam hal maqasid syariah juga Bu ya, ilmu. Ya, betul, betul. Jadi memang inilah indahnya Islam ya Mas. Jadi ketika dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka kebutuhan itu ada menjadi kewajiban oleh pihak lain. Kan seperti misalnya gini, kita diwajibkan sholat. Ya. Ketika kita tidak bisa sholat lagi, artinya kewajiban sholat itu kewajibannya tidak kenal toleransi ya. Dalam kondisi yang sakit parah pun dia tetap harus sholat gitu kan, selagi dia memang masih punya kesadaran. Betul, sampai sadar secara fisik gitu ya. Dengan isyarat Bu ya. Dengan isyarat. Ya saya pernah sampai di tahap itu. Nah itu sampai dengan isyarat gitu ya, sholat dengan isyarat. Nah itu ketika itu tidak bisa dipenuhi, maka kemudian orang lain yang punya kewajiban menyolatkan. Betul. Iya kan? Begitu juga dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kan kita wajib untuk berusaha memenuhi kebutuhan kita sendiri ya, kebutuhan primer makan, minum dan sebagainya. Ketika kita tidak bisa, maka kemudian ada kewajiban dari pihak lain untuk memenuhi itu. Karena itulah konstruksi sholat. Sholat itu sebagai sebuah ibadah yang seharusnya berjamaah. Sebaiknya berjamaah, dan bahkan Allah mewajibkan untuk para laki-laki muslim gitu kan, yang sudah akil balik. Maka ketika itu tidak bisa dipenuhi, maka muncul kewajiban pada pihak lain untuk memberikan zakat gitu. Nah seperti itu di dalam Islam ya, tentang yang tadi antara primer, yang itu Bu ya. Ya primer, sekunder, tersier. Dan kemudian gini, ketika kita bicara tentang kebutuhan Mas, bagaimana kita mengelola tadi ya Mas Fikri menanyakan itu. Sebetulnya ada tingkatannya Mas. Kita harus melihat sesuatu itu, ini kaitannya dengan belanja berarti kan. Nah kita lihat urutannya itu sebetulnya ada 3. Pertama, apakah dia kewajiban? Itu yang paling fundamental. Karena kewajiban ini tidak bisa tidak, harus dipenuhi. Wajib harus harus. Kalau nggak dipenuhi goyang. Dosa ya. Atau goyang. Goyang lah itu. Bubar lah ya gitu. Terus kemudian yang kedua adalah apakah ini kebutuhan? Iya. Ya kan? Nah, kalau wajib ini kan tidak bisa tidak. Tapi kalau kebutuhan bisa kita ukur. Ya kan? Bisa kita atur sedemikian rupa gitu. Bagaimana caranya menyiasati supaya ini tercukupi gitu kan? Yang ketiga adalah keinginan. Jadi setiap kali kita mau membelanjakan sesuatu, membelanjakan harta kita, cek kembali ke dalam ketiga tadi itu. Apakah ini kewajiban? Terus kemudian apakah ini kebutuhan atau ini keinginan? Nah gitu. Jadi dulukan kewajiban, jangan dulu memenuhi yang keinginan ketika kita masih punya kewajiban. Gitu. Jangan dulu lompat ke yang atas sebelum kita selesaikan yang di bawahnya gitu. Jadi kan Bu nih sekarang perkembangan marketplace Bu, kita masuk ke marketplace nih Bu. Si hijau, si oranye itu ya? Iya yang itu warna-warni itu. Jadi sometimes ada yang kan yang tahu kebutuhan tuh kan kita Bu. Tapi sometimes nih Bu, ini masuk ke pay later nih Bu jadinya. Karena kebutuhan, akhirnya kita masuk ke pay later. Nah menurut Ibu gimana tuh Bu? Kalau kita butuh nih misalnya, butuhnya misalnya ya. Misalnya butuh untuk, kalau pay later kan kesannya mudah kan Bu ya. Bisa pakai dulu, bisa beli dulu, bayarnya nanti. Nah gimana tuh Bu menyikapinya Bu? Menyikapinya ya. Kembali lagi Mas, kita cek dulu yang kita mau beli itu sampai kita harus pakai pay later, berarti kan nominalnya agak lumayan tuh. Betul. Ya kan? Kalau sampai pay later artinya uang yang ada di dompet kita saat itu bisa jadi sebetulnya tidak cukup. Iya. Untuk membeli. Cukup nih Bu. Iya. Nah, kadang-kadang sebetulnya cukup, tapi dia menunda. Karena gini, nanti deh gitu. Itu ilusi loh, itu hati-hati. Iya, itu harus hati-hati sekali. Ada aja kan loh Mas orang yang seperti itu gitu. Iya. Yang sebetulnya dia punya gitu untuk membayar seketika, tapi karena ada fasilitas itu, nantilah. Kemudian nanti deh, lumayan nih kalau dicicil jadi cuman segini gitu kan. Tapi kalau bayar sekaligus langsung kerasa gitu. Iya. Nah, kembali lagi tadi, kita cek dulu nih. Ini masuknya kategori apa? Kalau kita tidak membeli itu, apakah ada barang substituennya yang lebih murah yang memang masuk ke dalam kemampuan keuangan kita, gitu kan? Kalau misalnya memang tidak ada, itu satu-satunya gitu kan?
apakah bisa mungkin misalnya kualitasnya yang kita turunkan, mungkin bukan merek A, mungkin merek D misalnya. Kita cek lagi, kembali kepada yang tadi itu, yang apakah kewajiban, kebutuhan, atau keinginan. Betul. Gitu, kembali kepada sana. Dan itu kan pay later itu berarti hutang ya Mas. Itu yang harus betul-betul diingat tentang hutang. Itu bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan hutang itu kehinaan di siang hari, kesedihan di malam hari. Terus kapan mau bahagianya? Siangnya terhina, malamnya sedih. Mikirin hutang. Kapan bahagianya? Kapan ibadahnya juga. Kalau nggak bahagia gimana mau ibadah dengan tenang gitu ya Mas ya. Jadi tapi orang yang bisa merasakan nikmatnya hidup tanpa hutang itu cuma orang yang pernah merasakan hutang. Iya Bu. Betul Mas, iya kan? Kalau belum pernah merasakan hutang, itu nggak akan ngerasain nikmatnya bahagianya tidak punya hutang. Iya, sama kayak orang, kenapa Allah tuh kadang-kadang kasih orang tuh sakit, supaya dia merasakan nikmatnya sehat. Betul. Gitu. Jadi dia bersyukur gitu ya. Itu baiknya Allah ya. Jadi kalau memang di antara pemirsa mungkin ada yang saat ini masih punya hutang, segera aja bertobat. Kemudian karena kita nggak pernah tahu juga ya Mas, sulit juga untuk menghakimi gitu kan. Jangan menghakimi. Kita tidak pernah tahu kebutuhan orang itu. Betul. Kita tidak pernah tahu juga kondisinya, mengapa sampai kemudian akhirnya berhutang. Terus kemudian bagaimana terms and condition hutangnya juga kita nggak tahu. Tapi percayalah bahwa yang namanya hutang itu betul-betul jebakan setan. Kalau hutang itu memang sesuatu yang bukan karena darurat kita butuh banget gitu. Tapi kalau karena darurat sehingga orang terpaksa berhutang, artinya misalnya dia berhutang untuk makan gitu ya Mas. Itu yang bersalah itu tetangga-tetangganya. Tetangga tuh artinya juga termasuk keluarga dekatnya. Kok sampai nggak tahu gitu loh bahwa dia sampai untuk yang darurat pun dia berhutang, kan dibolehkan. Berhutang untuk sesuatu yang sifatnya darurat banget. Tapi kan artinya kan yang lain yang punya kewajiban untuk bisa tahu gitu. Kok bisa sampai nggak tahu gitu kan? Itu kembali lagi ke tadi ya Bu ya, doruriyah itu Bu ya. Iya. Saat doruriyah itu nggak bisa kita penuhi, maka sebetulnya yang ambil itu adalah ambil kewajiban adalah orang lain melalui zakat dan kalau itu dijalankan dengan baik gitu ya Mas ya, dijalankan dengan rapi gitu kan, itu insya Allah tuh kita pelan-pelan gitu, mudah-mudahan insya Allah nih karena petunjuknya sudah jelas dan Allah itu kan maha menepati janji ya. Kalau Allah sudah menjanjikan memang bahwa seperti itu petunjuknya, kita yakin lah bahwa kemakmuran itu bukan sebuah hal yang mustahil, itu sebuah keniscayaan karena memang Allah sudah ciptakan demikian. Kan sebetulnya gini Mas, Allah itu menciptakan segala sesuatunya kan teratur. Sesuai dengan kadarnya juga Bu ya. Sesuai dengan kadarnya dan teratur. Iya kan Mas? Allah sudah, tentang keteraturan ini di Al-Quran itu banyak sekali. Dan itu Allah gambarkan seringkali dengan hal yang sifatnya kosmik ya. Yang sifatnya besar gitu. Karena ingin memberi harapan kepada kita gitu. Bahwa ini segala alam semesta ini dia buat dengan cara yang sangat teratur. Apalagi untuk hal yang kecil gitu loh. Betul. Iya kan, semua sudah teratur. Manusia lah yang kadang-kadang tuh bikin kacau gitu. Jadi sudah Allah tetapkan caranya. Kemudian manusia yang kadang-kadang bikin sesuatu yang enggak improvisasi manusia. Improvisasi tapi dengan cara yang enggak benar gitu ya Mas ya. Akhirnya muncullah climate change dan sekarang kita malah susah payah jadi benerin lagi, balikinnya gimana gitu ya. Efek ekonomi dari climate change itu luar biasa loh Mas. Luar biasa Bu, betul. Ya, luar biasa loh. Ya karena climate change banjir. Ya biayanya tinggi kan. Jadinya kan yang harusnya infrastruktur misalnya itu bisa awet sampai sekian tahun karena banjir. Cepat rusak, iya. Belum lagi kerusakan bumi ini. Kadang orang tuh selalu berpikir bahwa bumi ini kita wariskan dari nenek moyang kita. Sebetulnya mungkin cara pandangnya harus kita ubah. Bahwa bumi ini adalah sesuatu yang kita pinjam dari anak cucu kita. Kalau kita pinjam kan harus kita kembalikan dalam kondisi yang baik atau lebih baik gitu kan Mas. Gitu loh. Jadi kalau kita wariskan tuh kesannya tuh kita kayak menikmati aja gitu ya, sesuatu yang sifatnya given gitu. Tapi ini kita pinjam loh gitu dari anak cucu kita supaya keberlangsungan itu terjaga gitu. Ya kadang-kadang saya pernah berpikir gini sih Bu. Ini kan kita saat ini hutan semakin kecil. Ladang semakin habis, populasi juga sebenarnya.
makan apa anak kita nanti Bu ya? Anak, Iya. cucu, cicit, Betul. terus turunan gitu. Nanti makannya artificial Bu. Ya, dan itu ini ya Mas, itu terutama tentang pangan ya. Iya. Itu kan menjadi sebuah keprihatinan. Iya. Artinya gini, kita itu ada tahapannya nih. Saya senang bicara dengan sesuatu yang sifatnya terstruktur gitu ya Mas. Iya. Jadi tentang pangan, sebetulnya kan ada tahapan bahwa apakah kebutuhan pangan kita tercukupi. Iya. Pertama itu dulu. Terus yang kedua, apakah kita mandiri secara pangan, kebutuhan pangan. Yang tahap ketiga yang lebih besar, apakah kita berdaulat Terhadap pangan. Nah, terhadap pangan. Sekarang kita posisinya ada di mana nih? Gitu. Posisi kita tuh di mana? Sekarang kita masih ada di tahap tercukupi. Tapi tercukupi kita ini dari mana sumbernya? Mix. Produksi dalam negeri kah? Ada campur tangan impor kah? Berapa banyak yang impor? Kalau impor kan kita bergantung kepada pihak lain ya. Betul. Nah, itu yang sebetulnya ketika kita bicara tentang aspek ekonomi gitu ya Mas, ini nggak lepas juga dari sini gitu. Bahwa bumi ini Allah berikan, Allah tuh sudah menyatakan bahwa Allah memberikan bumi ini, mewariskan bumi ini kepada hamba-hambanya yang soleh gitu kan. Jadi ayolah yuk kita jadi itu gitu kan ya. Yuk gitu. Tanaman itu tuh bertasbih loh kepada Iya. Allah gitu kan. Kita makan di situ gitu kan, dari sana. Tanam, dan bahkan Rasulullah itu bilang makanlah kalian dari apa yang kalian tanam dan pelihara gitu kan. Karena memang di situ kita bisa menjamin bahwa apa yang kita makan itu baik, halal, toyib gitu ya. Buat kita gitu dan keluarga kita gitu Mas. Itu kan bicara lagi bahasa aspek ekonomi gitu. Banyak Ya memang kan? aspek-aspek ekonomi yang Ya, dijelaskan oleh Rasul melalui hadis-hadisnya, kemudian juga Betul. oleh Allah di Al-Quran. Al-Quran. Jadi tadi kan Ibu jelaskan nih kan Bu, kalau kebutuhan itu kan ada, silakan diminum Bu. Iya. Kebutuhan itu kan Kasih. ada doruriyah, kemudian ya itulah primer, sekunder sama tersier. Nah, sebagai individu lah Bu, individu atau keluarga gitu Bu, sebetulnya bagaimana setiap individu itu proses untuk merencanakan keuangannya Bu? Gimana tuh Bu? Iya, proses merencanakan keuangan itu kan pertama kita lihat dulu nih standpoint kita dulu. Sebelum kita merencanakan keuangan kita ke depan, ada baiknya kita check up dulu. Ya Check kan? up. Kita harus check up dulu. Bukan cuma medical check up ya Bu? Bukan cuma medical check up, financial check up. Financial check Nah, financial check up. Kita harus muhasabah ya, muhasabah dulu. Apa bahasa Arabnya itu, kita tuh nggak bisa mengetahui diri kita sampai orang tuh nggak bakal tahu diri kita sampai kita mengetahui diri kita. Iya. Apa tuh Mas? Hasibu qabla an tuhasabu. Masya Hisaplah Allah. dirimu sebelum Dihisap. sebelum kau dihisap nanti. Ya. Kita mesti muhasabah dulu kan. Kita cek dulu nih. Kita selama ini tuh gimana? Bicara tentang perencanaan keuangan itu kan bicara tentang pola konsumsi, Yes. bicara tentang pendapatan versus pengeluaran. Yes. Baru kemudian dari sana kita melihat kebutuhan kita nih apa, visi kita tentang keluarga kita itu apa. Sebentar ya. Jadi visi kita tentang keluarga kita itu apa. Nah, setelah kita cek nih, setelah kita financial check up, kita kan akan melihat apakah kita nih termasuk tipe orang yang boros, misalnya. Kalau kita lihat dari cash flow kita, karena kita boros, maka kemudian ternyata jadinya neraca keuangan kita itu kok jadi nggak bagus gitu. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kemudian net worth kita tuh negatif. Artinya kalau net worth kita sampai negatif, aset kita lebih banyak dibiayai oleh hutang, oleh liabilities gitu ya Mas ya. Memang hutang ini ada baiknya juga dalam hal-hal tertentu. Ya ketika hutang itu sifatnya produktif gitu kan. Nah tapi kan nanti itu ada pembahasan khusus lah tentang itu yang akan panjang lebar ya Mas ya. Karena salah seorang sahabat Zubair bin Awam juga kan mengembangkan usahanya dengan leveraging gitu. Tapi kan itu mungkin nanti pembahasan terpisah ya, artinya ada suatu pembahasan khusus. Tapi banyak sekali yang beliau itu tidak serta-merta cuma leveraging aja gitu. Artinya memang betul-betul dikelola sedemikian rupa sehingga at the end of the day
tetap saja net worth-nya itu positif gitu. Sehingga ketika beliau wafat, oleh keluarganya diselesaikan kewajibannya, ya bisa tertutupi oleh seluruh asetnya gitu. Nah, kalau dalam hal kondisi kita kayaknya misalnya yang tadi ya kayak pengelolaan cash flow-nya itu nggak baik, karena misalnya ternyata setelah kita cek satu persatu, Mas, kalau kita buat perencanaan keuangan, kenapa ini jadi penting? Karena kita jadi, inilah cara kita untuk bermuhasabah secara financial, secara financial. Kita lihat nih, oh ternyata pengeluaran kita tuh yang besar tuh cicilan mobil, cicilan, nggak tahu ya kalau ibu-ibu ya, barangkali saya nggak tahu, mungkin ada cicilan tas gitu ya. Belum kemudian, karena tasnya sekarang mahal-mahal, Mas. Arisan itu tuh kewajiban ya yang harus dihitung sebagai hutang gitu kan. Yeah. Nah, setelah dicek terus kemudian makan di luar. Jajan. Nah, oh ternyata pola konsumsi kita yang salah. Atau jangan-jangan ternyata kita pendapat udah bagus nih, udah hemat banget. Oh ternyata pendapatan kita yang kurang. Gitu kan. Kalau baru kemudian kita cari solusinya. Kalau pendapatan kita yang kurang, maka kemudian kita introspeksi tentang kemampuan kita memproduksi sesuatu. Kita sebagai sumber daya. Kita punya apa? Gitu kan? Karena Allah itu sudah membekali setiap manusia dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya kemampuan untuk bekerja. Ada orang yang memang sama Allah tuh dikasih kemampuan terampil sekali melakukan sesuatu. Misalnya, Mas Fikri mungkin suka mendengar ya, orang yang katanya tangannya dingin, nanam apa aja tuh tumbuh subur, jadi gitu. Betul, Bu. Melihara apa aja jadi gitu kan. Dan bisa terjual. Nah, ini kan orangnya sepertinya artinya sudah Allah berikan karunia dengan quote-unquote tangan adem itu tadi gitu ya. Ada orang yang mungkin dia punya keterampilan membuat narasi yang baik gitu, hatinya lembut gitu ya. Terus kemudian punya memang sama Allah ditakdirkan kemampuan verbalnya itu bagus gitu ya, sehingga bisa menarasikan sesuatu dengan sangat baik gitu, dan itu akan bermanfaat untuk orang banyak. Maka kemudian dia bisa menarasikan, sekarang copywriter itu banyak dicari orang. Betul. Ya kan. Nah, dia bisa menghasilkan dari situ. Nah, ini mengenali potensi-potensi diri gitu. Di situ kan nggak selalu melulu harus jualan online. Itu nggak selalu melulu. Sekarang tuh jualan barang gitu. Nggak selalu harus jualan barang. Jadi sesuatu yang sifatnya intelektual gitu, itu juga banyak loh. Iya kan? Sekarang tuh kayak semacam bisnis analis, data analis, itu banyak loh yang bisa dilakukan dari rumah. Dan itu online semua. Online bisa dilakukan gitu. Dan banyak loh pekerjaan intelektual. Karena kadang-kadang gini, iya aku butuh penghasilan tambahan, tapi aku nggak bisa jualan online. Kan nggak harus jualan online gitu kan. Nggak semua orang harus jadi pedagang. Barangkali memang porsi kita sebagai konsumen untuk urusan yang itu gitu kita kan. Berdagang yang lain kan. Nah, kita berdagang yang lain, barangkali kayak berdagang kan tidak harus barang. Betul. Bisa juga jasa. Nah, itu yang mungkin bisa kita coba cek kemampuan kita. Saya yakinnya karena apa? Allah sudah mengequip kita dengan segala macam kemampuan gitu. Ada yang dia merasa bahwa misalnya sekolah aku nggak tinggi gitu ya, sekolah aku nggak tinggi, kemudian nggak bisa ikut kursus ini itu juga karena repot ngurus anak dan sebagainya. Tapi ternyata sama Allah dikaruniai suara yang mikrofonik. Nah, barangkali bisa jadi penyiar atau jadi MC sesekali gitu. Banyak sekali sebenarnya, tinggal kita open mind, ya kan? Kita explore diri kita lebih baik gitu. Itu kalau dari sisi pendapatan nih Bu. Ya. Nah, kalau dari sisi pengeluarannya Bu? Nah, dari sisi pengeluarannya kayak tadi ya Mas ya. Kita lihat, kita kenali nih. Misalnya kita cek nih pengeluaran kita itu setelah cicilan, bayar sekolah anak, transportasi, kebutuhan makan, pakaian dan sebagainya gitu kan. Kita cek ini ada berapa persen dari pendapatan kita. Kalau sampai itu lebih dari 50%, waspada. Lebih 50% itu sampai di level berapa? Kalau sudah 60% itu udah red alert Mas. Jangan sampai lebih dari 60%. Untuk untuk spending ya? Spending, jangan sampai. Kalau sebaiknya sih kalau menurut saya sih 50% itu udah more than enough lah gitu. Usahakan untuk sampai di level itu. Sebetulnya yang namanya kebutuhan ya Mas ya. Kata orang kan semakin banyak pendapatan,
semakin banyak kebutuhan ya. Biasanya begitu, Bu. Biasanya gitu Ada ya. orang yang mungkin kita lihat, oh pasti pendapatannya itu bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat dari kita. Tapi hidupnya juga kadang-kadang gak se-happy Ya, orang yang biasa gitu, Bu. ya, Istilahnya, Bu. Kadang-kadang seperti itu, Bu. ya. Jadi apa betul, Bu, yang kalau misalnya kita pendapatan naik, biasanya kebutuhan Kalau juga naik? pakai teori Maslow kan memang begitu ya, katanya ya, semakin besar pendapatan kebutuhan juga akan mengikuti gitu. Tapi sebetulnya kalau saya pikir-pikir gitu ya, kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW dan generasi terbaik gitu kan, sebetulnya nggak selalu begitu, karena itu tergantung sama mindset kita. Ya. Itu sebabnya mungkin Imam Nawawi menyusun kitab Riyadhus Shalihin itu diawali dengan niat ya Mas ya. Ya. Karena memang semuanya kan kembali kepada niat. Kalau kita misalnya niat gini, niat mau mendapat pendapatan lebih baik. Supaya apa? Bukan untuk menaikkan level belanja kita, tapi misalnya ingin supaya lebih banyak berkontribusi untuk umat misalnya. Supaya sedekahnya lebih banyak gitu misalnya gitu ya Mas ya. Itu memang masuk ke spending, tapi spending yang macam apa? Spending yang multiplier efeknya itu besar gitu, ya kan? Iya, iya. Dan itu nanti ujungnya akan kembali kepada kita. Kalau gitu masuknya ke kategori ziswaf gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, tapi ketika itu sifatnya cuma semata-mata konsumsi, yang konsumsi yang kan harta itu kan sebenarnya ada 3 kategori ya. Disebutnya apa yang kamu miliki, harta itu sebetulnya hanya apa yang kamu makan lalu habis, apa yang kamu pakai lalu usang, dan apa yang kamu sedekahkan lalu abadi. Iya, betul. Nah, ini yang kita hadis kan. Nah, mana yang kita lebih beratkan gitu. Karena kalau dikatakan bahwa makan lalu habis, kan kok kayaknya ya cukup lah, nggak usah banyak-banyak. Bahkan para ulama zaman dulu ya, mereka makan hanya untuk menegakkan punggung supaya mereka kemudian bisa menuliskan ilmu gitu. Iya, iya. Mencari ilmu dan menuliskan ilmu. Terus kemudian pakai apa yang kita pakai lalu usang. Nggak perlu juga kan pakai baju yang harus bermerek yang mahal. Kalau memang pendapatan kita besar banget gitu ya Mas ya silakanlah gitu sekali-kali. Karena memang Allah juga senang kan melihat tanda-tanda syukur hambanya atas nikmatnya. Tapi bukan berarti harus selalu begitu gitu kan. Nah, karena ada larangan israf juga kan. Nah, tapi kemudian yang paling penting itu yang apa yang kamu sedekahkan lalu abadi gitu. Jadi kembali ke masalah pengelolaan keuangan kita, ketika kita misalnya mau merencanakan ke depan, yang tadi pertama kita cek dulu, kita muhasabah, setelah itu baru kemudian kita lihat kan visi kita apa. Keluarga itu harus punya visi. Mungkin Mas Fikri pernah dengar istilah ibu profesional gitu ya. Ibu profesional itu bukan berarti semata-mata ibu yang bekerja sebagai seorang profesional gitu. Nah, definisi profesional ini juga mesti didefinisikan kembali gitu ya Mas. Artinya gini, profesional itu kan bekerja dengan rapi, teratur, memiliki visi yang jelas, misinya bagaimana, punya tujuan strategis dan punya langkah-langkah strategis gitu kan. Dan semuanya harus dengan terukur gitu kan, terencana, terukur, terevaluasi gitu kan. Terus berkesinambungan gitu. Setelah itu evaluasi, perbaiki lagi dan sebagainya. Sebuah keluarga itu harusnya begitu. Harus punya visi. Ini mau kemana keluarga kita dibawa. Gitu kan. Itu memang harus dideklarkan atau dideklarkan di antara anggota keluarga Mas. Itulah komunikasi pentingnya ya kan. Jadi ini nih para ayah ini nih yang harus kemudian memimpin, mengatakan. Karena kan ayah ini yang kayak presiden ya lah ya gitu ya. Tapi kemudian ibunya inilah yang menjadi manajer operasionalnya gitu. Jadi ayah kita mau, kan Allah bilang bahwa kum ahlikum wa ahlikum naro. Itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya bahwa itulah visi kita. Visi keluarga kita kan terlindungi dari api neraka. Kelihatannya klise ya, bukan klise ya. Maksudnya kayak mengawang-awang gitu ya. Maksudnya terlalu abstrak gitu. Padahal ketika kita kemudian rumuskan, nah ini dirumuskan nih bareng-bareng nih ayah dan ibunya, maka kemudian kita masuk tuh ke sasaran strategis dan sebagainya. Artinya ayahnya harus cari
uang dengan cara yang halal, dengan niat yang baik, dengan cara yang halal. Ibunya supaya tidak ada expense yang tidak perlu. Tadi kita bicara tentang financial check up. Di antaranya paling penting itu apa? Belanja kita ini banyakkan untuk jajan. Artinya pola konsumsi kita tuh selalu pakai yang pesan-pesan online, makanannya itu, atau kita bisa memproduksi sendiri misalnya dengan cara nanam hidroponik untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau memang untuk kesehatan lah pokoknya gitu ya. Karena kesehatan itu investasi kan Mas. Betul. Nah, terus kemudian untuk spending untuk misalnya memberi bekal untuk anak-anak kita. Anak-anak kita itu investasi loh, tapi bukan investasi dalam arti investasi sebagaimana kita menjadikan di instrumen investasi kayak di pasar keuangan gitu ya, bukan semacam itu. Artinya investasi yang kemudian menjadi bekal kita di akhirat, investasi untuk dia sendiri di masa depannya, kan itu harus direncanakan. Betul. Gitu. Nah, itu baru bisa terlaksana ketika kita sudah tahu positioning kita sekarang. Iya kan? Kalau kita nggak tahu positioning kita, gimana kita mau merencanakan yang itu? Jadi perlunya kita check up. Setelah kita check up ini, kita tahu kekurangannya di mana. Itu kan evaluasi ya Mas? Evaluasi, betul. Kita evaluasi. Dari kita evaluasi, oke. Kalau begitu, kita harus begini. Resolusi. Ya kan? Ini resolusi kita. Maka kita tetapkan tujuan keuangan kita adalah bla 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 bla. Haji, umroh, haji terutama ya, itu kan wajib. Yeah. Wajib bagi setiap muslim yang mampu, gitu kan. Allah sudah kasih guidelines itu. Tapi sebetulnya orang-orang yang sudah Allah takdirkan sebagai orang yang fakir, yang tidak mampu, ini kan orang-orang yang tergolong fakir, miskin gitu ya Mas. Itu kan sebetulnya skalanya kecil kan Mas. Artinya most of us gitu kan, sebagian besar dari kita itu akan masuk ke dalam kategori orang yang mampu. Tinggal masalahnya kita punya keinginan tidak, kita bisa memanage uang kita tidak. Gitu kan. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa supaya itu kewajiban soalnya gitu ya Mas. Betul. Gimana caranya supaya itu tetap bisa terlaksana. Soal bahwa antrian itu panjang, ini kebetulan baru beberapa hari yang lalu saya ketemu sama Kepala BPKH langsung nih. Beliau tuh sampai bilang, tolong Bu nanti kalau sedang mengisi materi di mana-mana, sampaikan tentang pola perencanaan lah untuk berhaji. Karena sekarang kami punya program yang namanya istilahnya kayak tagline-nya semua bisa berhaji gitu. Ya, program BPKH yang sekarang Mas. Itu beliau berpesan seperti itu gitu ya. Ya, saya bilang kita memang akan masukkan itu, jangankan haji ya Mas ya. Haji yang sifatnya kewajiban. Bahkan kita mendorong setiap orang itu untuk bisa sampai berwakaf. Kenapa? Karena Jabir bin Abdullah itu mengatakan bahwa seluruh sahabat Nabi itu berwakaf yang berharta. Seluruh sahabat Rasulullah SAW yang berharta itu berwakaf. Kata-kata berharta itu kan relatif. Gitu. Jadi karena relatif itu artinya kan bisa dikatakan hampir menyeluruh, semua berwakaf sesuai dengan kadarnya masing-masing gitu. Gitu Mas. Jadi kalau sampai kita udah sampai ke yang ultimate, kita dorong ke sana, ya insya Allah yang di sini kayak tadi kita urutan kebutuhan itu tadi kan, nah itu insya Allah itu akan selesai juga gitu. Siap Bu. Berarti memang butuh kita untuk ya apa tadi namanya Bu, medical check up. Financial check up. Biar bukan cuma sehat kita aja dengan yang kita ketahui, cuma finansial pun juga efeknya nanti ke kesehatan juga kan Bu. Ya, kalau betul. Sakit biasanya efeknya ke kesehatan tuh stres banget ya. Pusing, nanti darahnya itu nggak stabil, iya. juga kan Bu, akhirnya keluar biaya lagi gitu kan. Betul, Bu. Makanya kan ada istilah tuh yang jangan sampai masa muda mengorbankan kesehatan untuk mencari uang dan di masa tua menghabiskan uang untuk mencari kesehatan. Saya bilang misalnya. Mudahan kan kita pas masa muda kita sehat-sehat berkah, masa tua juga sehat-sehat berkah. Itu mungkin ya sekedar untuk menguatkan niat dan menguatkan paradigma kita tentang itu. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini bukan hak milik kita. Ini hak pakai.
Hak pakai. Itu mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong yang besar buat kita kemudian berhati-hati memasukkan apa-apa ke dalam tubuh kita. Betul. Gitu sih Mas. Karena kalau kita merasa kita ini badan-badan gue gitu kan, ya nauzubillah min dzalik. Suka kita. Iya, itu pula yang paradigma yang dipakai oleh orang-orang yang merusak cara berpikir kita kan. Sekarang ini kan zamannya Ghazul Fikri, perang pemikiran. Iya kan? Badan-badan saya urusan apa? Iya. Berapa ngurus-ngurus sih? Gitu kan. Ini pribadi, ini urusan pribadi. Nah, itu kan artinya paradigmanya yang salah. Betul. Badan kita ini hak pakai loh, harus kita kembalikan nanti kepada Allah dengan kondisi bagaimana Allah menciptakan kita gitu. Iya, Bos. Dilarang melakukan perubahan apapun kan gitu kan. Betul. Bahkan para ulama kan melarang kita melakukan segala macam kecuali sulam apa segala macam kecuali memang itu sesuatu yang misalnya karena kecelakaan, karena pertempuran korban kayak sekarang saudara-saudara kita ya, yang matanya ini sampai akhirnya harus dibeli bola mata buatan dan sebagainya, itu lain cerita lah gitu. Kalau yang itu, Bu, gini, di kehidupan kita ini kan Bu ya, dalam hal keuangan itu ada istilahnya itu inflasi, Bu. Inflasi. Nah, mungkin kan dari sekian yang misalnya kita yang sekian misalnya kita bisa spending untuk tabungan, untuk investasi atau apa. Nah, itu kan kita juga mempertimbangkan gimana sih caranya biar kita tuh nggak termakan juga sama inflasi, Bu. Nah, menurut Ibu dari sisi ekonomi syariah, dari sisi finansial, Islamic financial plan itu gimana? Gini, Mas. Inflasi itu kan sebetulnya bisa dimunculkan dari dua hal, dari sisi moneter maupun dari keseimbangan demand and supply, ya kan? Nah, kita lihat posisinya gitu kan. Dari sisi moneter, apakah kita mendorong terjadinya inflasi atau tidak? Perilaku kita gitu kan. Misalnya gini, kalau sisi moneter ini kita bicara tentang aspek peredaran uang gitu kan. Terus kemudian juga nilai tukar. Peredaran uang kan berkaitan dengan nilai tukar dan sebagainya. Kalau pola konsumsi kita tuh banyak mengkonsumsi barang impor gitu kan, sehingga kebutuhan akan falas juga tinggi. Terus kemudian maka akhirnya kan itu kan juga mengganggu keseimbangan nilai tukar kan, gitu. Itu juga bisa mendorong gitu. Terus kemudian dari sisi demand and supply, kita harus mulai pandai mencari-cari yang namanya barang substituen. Apa tuh? Artinya barang-barang substituen tuh barang pengganti. Misalnya gini, contohnya nih yang selalu terjadi, inflasi itu kita kan seringkali kan karena faktor yang sifatnya volatile ya. Karena yang volatile tuh ada komoditas yang sifatnya volatile seperti cabai, ya kan? Nah, apakah kita memang harus selalu mengkonsumsi itu gitu kan? Terus kemudian barangkali kita bisa mulai melakukan diversifikasi, misalnya diversifikasi dari pola tanam gitu kan? Kayak alhamdulillahnya negeri kita ini gemah ripah loh jinawi ya, artinya apapun yang kita tanam subur gitu ya, itu masya Allah, itu karunia Allah yang luar biasa. Jadi barangkali pola tanamnya kita juga mulai mesti atur, kemudian kita juga jangan mengganggu keseimbangan ekosistem dan sebagainya, sehingga supply itu bisa diamankan. Terus barangkali juga di tata niaga kita juga perlu membantu petani untuk menyelamatkan supaya mereka tidak terjerat dalam lingkaran tata niaga yang merugikan mereka. Karena Mas, terus terang ya, ini di salah satu aktivitas sosial saya itu, kami ini berusaha mendekat dengan para petani. Ada sekelompok para petani di Jawa Barat sana yang kami datangi, itu di ujung gunung yang menuju ke sana kami harus naik motor trail. Oh iya. Saya pernah cerita ya? Pernah ya, saya pernah cerita yang karena saya kan nggak bisa ya naik motor trail, mau nggak mau bonceng gitu ya, yang kadang-kadang kalau sampai kelewatin batu sedikit tuh bisa kejungkal masuk ke jurang gitu ya. Menemui para petani. Tapi hal yang membuat saya tuh nggak bisa menahan tangis ya ketika bertemu dengan mereka orang-orang yang mengatakan bahwa organik harga mati. Mereka mengatakan itu. Dan mereka pegang idealisme. Dan mereka pegang idealisme itu. Jadi ulat itu mereka singkirkan pelan-pelan satu-satu. Mereka betul-betul merasa bahwa ketika mereka sedang berurusan dengan tanaman, mereka sedang berurusan dengan Sang Maha Penciptanya. Gitu. Nah, mereka bilang mereka berangkat dari kesadaran bahwa mereka tidak mau meracuni orang kota.
karena orang kota nggak bisa memproduksi, orang kota cuma bisa mengkonsumsi, membeli. Nah, ini dia berusaha untuk memenuhi itu. Nah, kita sebagai orang yang tadi konsumen, kita bisa misalnya, Pak, kita coba tawarkan, yang dibutuhkan apa di sini? Karena kami tidak pakai, kata mereka ya, karena kami tidak pakai pupuk pupuk buatan, kami pakai pupuk organik, pupuk kandang. Ya sebetulnya yang kami butuhkan sih sebetulnya jumlah kambing yang lebih banyak, Bu, karena itu yang akan menjadi sumber pupuk untuk tanaman kami. Nah, di situ kita mencoba mendorong suplai pangan kan, dengan cara, oke, Pak, nanti kita coba carikan dana, entah dalam bentuk apakah kita bersyirkah atau sifatnya betul-betul sedekah gitu ya, menambah kambing itu yang dibutuhkan oleh mereka. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit kita mulai kirimkan ke sana, sehingga mereka kecubutan pupuknya terpenuhi, produksinya bertambah. Nah, di sisi tata niaga, kemudian kita di sini di kota, kita jalin kerjasama dengan teman-teman, mau pesan apa? 2 minggu lagi kita mau panen, kalian mau pesan apa? Yang akan dipanen adalah ini. Jadi kita potong jalur itu, gitu. Sehingga kita bisa harga yang lebih tinggi daripada di Tengkulak. Betul. Mereka Harga lebih, petani, Bu, ya. Betul. Dan saya sampaikan kepada mereka bahwa dari keuntungan ini kalian boleh nikmati yang agak lebih tingginya dibandingkan yang biasa ketika jual ke Tengkulak, dan sisihkan sedikit untuk memperbaiki sarana. Jalannya yang tadi itu yang mengerikan itu tadi, yang takut kejungkel itu. Nah, dan mereka sependapat. Kita bisa bayangkan itu ke depan akan seperti apa gitu ya. Kalau kemudian di titik-titik lain lagi di seluruh Indonesia yang saya yakin akan banyak sekali jumlahnya gitu ya, itu kita lakukan hal yang serentak dengan komunitas-komunitas yang ada. Saya yakin sekali itu, insya Allah kita bisa dari aspek pemenuhan itu ya, inflasi yang kaitannya dengan masalah supply dan demand yang kaitannya dengan kebutuhan. Lalu kemudian kita juga bisa lihat juga misalnya gini, mengatasi inflasi itu. Uang yang kita simpan untuk misalnya dana darurat, pendidikan anak, ya harus melampaui tingkat inflasi gitu kan, Mas. Supaya melampaui tingkat inflasi gimana cara menyimpannya gitu kan. Nah, ini kita pelajari juga gitu. Nah, di antaranya kan yang salah satu solusi yang banyak ditawarkan itu kan menyimpan dalam bentuk emas. Nah, menyimpan dalam bentuk emas ini, ingat loh, ada kewajiban zakat, gitu kan. Nah, ini jangan sampai dilupakan gitu. Karena zakat itu ringan diucapkan, berat dilaksanakan. Padahal berat dilaksanakan itu ilusi. Kenapa ilusi? Saya katakan ilusi, karena sebetulnya itu bukan milik kita gitu loh. Yang menjadi itu memang harus kita keluarkan. Kalau tidak, malah bisa merusak yang pokoknya yang sebetulnya malah jadi milik kita. Dan Allah bisa hilangkan itu loh. Nauzubillah min zalik. Gitu. Nah, itu yang mungkin kesadaran itu ya, mesti kita hati-hati banget gitu ya, Mas ya. Nah, tapi memang kalau kita mau menyimpan dalam emas, itu juga ada strateginya yang harus kita pelajari gitu. Strateginya itu gini. Emas itu kalau kita sudah simpan ya, kalau kita simpan, sebetulnya dengan kewajiban zakat 2,5% per tahun. Taruhlah misalnya nih Mas Fikri beli nih sekarang. Beli berapa, Mas? 1 kilo. Masya Allah. Amin itu ya. Misalnya 1 kilo nih Mas Fikri beli sekarang 1 kilo. Dia akan mencapai dengan kewajiban zakat terus didiemin aja gitu ya. Kan muncul kewajiban zakat tiap tahun 2,5%. Dia akan mencapai setengah dari nilainya. Setengah dari nilai awal. Itu kayak nilai peluruhan kalau kita bicara tentang radioaktif ya. Dia akan mencapai setengahnya setelah 27 tahun. Dia akan mencapai setengahnya setelah 27 tahun. Setelah 27 tahun. Tapi berdasarkan data historis, kebetulan saya tertarik sempat meneliti khusus ya tentang data historis yang agak panjang itu tentang emas. Kalau kita lihat data historis, dalam 27 tahun, maka peningkatannya itu tidak hanya 2 kali lipat. Kan kalau mau kembali lagi ke titik awalnya berarti kan sebetulnya kan harusnya 2 kali lipat dong, ya kan Mas? Secara jumlahnya dia turun setengah, artinya kalau mau kembali lagi dia harus naik 2 kali gitu kan. Nah, dalam 27 tahun dia peningkatannya itu tidak 2 kali, jauh lebih dari itu. Gitu. Itu artinya apa?
Kalau untuk jangka panjang, jadi misalnya Mas Fikri nih sekarang baru punya anak, baru lahir gitu ya. Uang untuk menikahkan dia nanti gitu. Jauh ya. Jauh. Maka itu bisa tuh disimpan dari sekarang, karena itu nanti akan apa ya, secara kalau kita bicara tentang inflasi tadi kan kita lagi ngobrolin inflasi, dia akan melampaui itu jauh gitu. Nah, even tidak sampai 27 tahun ya gitu. Nah, walaupun ada kewajiban zakat di sana gitu. Terus kalau mau menyimpan emas tapi untuk kebutuhan pendidikan anak yang sifatnya jangka pendek, yang sudah kurang dari 3 tahun, jangan diemas. Gitu loh. Karena 3 tahun itu uncertainty-nya masih tinggi, Mas. Bisa terjadi dia turun malahan banyak, Juga naik juga. atau bisa naik tinggi sekali. Tapi kan kalau sudah 3 tahun kebutuhan sekolah anak ini sudah fix. Iya. Iya kan? Apakah kita mau gambling? Enggak dong gitu kan. Kalaupun kita mau tetap taruh di emas, jangan semuanya gitu. Ini nanti managing risikonya tuh di sini gitu. Ya kan? Untuk kita manage gitu. Seberapa kita kuat mengabsorb risiko itu. Iya. Kalau memang kuat mengabsorb risiko itu, oke deh biarin aja. Toh kalau misalnya nanti ternyata turun sampai sekian kali, saya masih ada sumber dana yang lain. Misalnya gitu kan. Karena mengharap untung yang besar. Bisa jadi dia memang untung. Tapi memang bisa jadi juga dia rugi gitu kan. Tapi kalau misalnya kebutuhan itu masih 5 tahun lagi, monggo silakan kalau mau disimpan dalam. Jadi emas itu memang bagusnya kalau Di atas 3 Di atas 3 tahun. tahun ya. Gitu. Oh, jadi kalau di bawah 3 tahun tuh kira-kira Masih apa ya, probability-nya itu masih tinggi. masih naik turunnya itu masih tinggi gitu. Gitu, pernah kan yang sampai lama gitu ya, 3 tahun tuh bisa dikatakan dia stuck di situ gitu. Kayak gitu Mas. Meskipun di tahun 2019 Iya. itu cuma dalam waktu 2 bulan 3 bulan. nggak sampai 6 bulan itu naiknya sampai Iya. Iya. Itu terjadi tuh Bu sama nasabah saya waktu pas di bank di institusi sebelumnya. Beliau beli emas 1 kilo. Saya baru pertama kali waktu itu megang emas 1 kilo. 600 jutaan. Di tahun 2018 kalau nggak salah. Ya 2019 Nah, udah 2019 di pertengahan tahun, belum 1 tahun Bu. Jadi hampir 1 miliar Bu. Iya. Satu kilo. Iya. Masya Allah. Insya Allah ya 2018-2019 itu beruntung sekali yang membeli di posisi itu. Masya Allah. Betul. Itu. Tapi di 2000 sempat di 2000 saya lupa ya persisnya. Di 2010 kalau nggak salah sampai 2012-an itu hampir steady, hampir stuck gitu. Bahkan sempat turun malahan gitu. Jadi ya memang harus hati-hati sekali gitu. Ini bicara tentang risk appetite. Nanti kalau kita dalam perencanaan keuangan, faktor yang pertama harus kita pastikan, kita kenali diri kita. Seperti itu. Ya kan, seperti yang tadi kita sudah bahas ya Mas, kita tadi udah menyampaikan. Kita kenali diri kita. Apakah kita termasuk orang yang senang dengan risiko, atau kita orang yang konservatif, yang lebih menghindari risiko yang aman-aman aja lah gitu. Ya kan, atau di tengah gitu. Nah itu nanti akan mempengaruhi terhadap pola investasi kita tuh mau seperti apa gitu. Kalau investasi ke tanah itu Bu bagaimana Bu? Ke misalnya entah ke tanah yang nantinya akan kita buat hunian, ataupun investasi tanah perkebunan, ladang dan sebagainya. Menurut Ibu itu masih oke nggak sih Bu untuk investasi? Ada seorang investor besar yang saya tuh lupa namanya, Donald siapa ya, yang punya Irvin tuh loh. Itu kan investor properti besar ya, satu properti besar gitu di Amerika. Dia bilang gini, who hold the land, he hold the future. Masya Allah. Dia bilang gitu. Jadi memang kata iya itu important banget. Karena kita bicara tanah itu kalau kita pakai skala makro itu bicara kedaulatan loh. Yes. Iya kan? Yes. Itu bicara kedaulatan. Pertama dari kedaulatan pangan dulu kan? Kedaulatan pangan, terus kedaulatan negara. Ya contohnya Palestina yang sedang kita perjuangkan sekarang. Itu kan occupied gitu loh, dijajah. Kan ini tidak punya tanahnya, diambil gitu. Ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi di kita gitu. Jadi tanah pertanian, tanah perkebunan itu adalah salah satu cara dengan kita memiliki itu adalah salah satu cara untuk menjaga kedaulatan negara kita. Pertama dengan menjaga kedaulatan pangannya, kemudian kedaulatan supaya tanah itu tidak dimiliki oleh orang-orang asing gitu kan. Kita miris loh Mas.
Kalau kita jalan ke daerah Cianjur, daerah Sukabumi, itu kan banyak yang sudah dimiliki orang perkebunan asing. tapi bukan punya kita gitu. Ya. Dan itu sudah bukan lagi dari Eropa, dari Amerika ya. Udah dari Asia kan? Iya, gitu. iya. Siap Bu. Terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Nah, ini kita menjelang akhir tahun 2023. Nah, bagaimana sih cara kita mengukur keuangan kita itu sukses, gagal, atau berhasil Bu di tahun ini Bu? Jadi gini, kalau kita mau mengukur kita tuh sukses atau kita tuh gagal atau biasa-biasa aja gitu ya, kan artinya kita harus punya parameter yang jelas nih. Yes. Harus menggunakan parameter yang sama di periode ini dengan pada saat awal pengukuran. Yes. Ya enggak Mas? Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita bicara kita mengukur sekarang keberhasilan atau enggak, tapi kita nggak punya nih waktu dulu tuh kita tuh kayak apa baseline kita gitu kan? Iya. Gimana caranya kita mau mengukur kita berhasil apa enggak gitu kan? Kayak kita mau nimbang aja kan berat badan kita naik atau turun kan kita tahu dulu sebelumnya berapa gitu. Nah seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa kita perlu untuk mengecek tadi kondisi keuangan kita, membuat ya kayak semacam personal financial report gitu ya. Itu dari waktu ke waktu secara reguler. Jadi kita bisa mengevaluasi. Tanpa itu kita susah untuk mengevaluasi. Tapi kesadaran bahwa ya baru sekarang misalnya muncul ya, tahun lalu tuh belum punya nih. Belum punya laporan keuangan, baru sadarnya sekarang. Kesadaran itu, kesadaran terlambat itu lebih baik daripada nggak sadar bahwa kita telat gitu. Iya kan? Karena kalau kita sadar bahwa kita terlambat, kita akan bergegas gitu. Dan kita berupaya untuk memperbaiki. Better late than never gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya kesadaran itu yang bahaya gitu. Nah muncul kesadaran ini kita bisa lihat. Paling tidak kita bisa mikir gini. Di akhir tahun lalu itu yang paling gampang itu mereka lihat posisi neraca ya. Iya. Apalagi nih belum akhir Desember nih Mas, kita masih bisa buka rekening bank mutasi kita di Desember tahun lalu itu atau di awal Januari lah gitu ya, kan kemungkinan posisinya nggak terlalu jauh berubah. Itu ada berapa sih saldo kita gitu kan? Aset kita waktu itu apa aja gitu kan? Berapa hutang kita, kewajiban kita. Hutang tuh pertama yang harus dibayar banget hutang zakat ya, jangan sampai enggak. Terus kemudian berapa sekarang posisinya aset kita tuh seperti apa? Dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Tapi mobil ini mobil sebagai aset yang akan dikonsumsi atau sebagai aset yang akan diproduktifkan gitu. Itu juga perlu gitu kan? Karena nanti penting ya bikin kelihatannya sepele. Barangkali orang berpikir ngapain sih keluarga aja bikin financial report, itu mah bisa-bisanya financial planner aja gitu ya. Mungkin ya ada yang mungkin berpikir seperti itu. Padahal itu penting buat apa Mas? Buat kita mengenali kewajiban zakat kita itu berapa. Itu kita bisa ngukur dengan kita membuat financial report itu, kita jadi tahu, oh ternyata kewajiban zakat kita ini. Lalu kemudian financial report itu sebaiknya dipisah antara suami atau istri untuk pencatatannya. Artinya gini, dalam satu laporan tapi ini suami, ini istri. Kan ada harta yang diusahakan oleh suami, ada harta yang diusahakan oleh istri, atau hak miliknya suami, hak miliknya istri. Ini penting loh. Untuk apa coba? Untuk warisan. Karena menghitung waris itu kan berdasarkan apa yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Iya kan? Soal nanti kemudian aduh istrinya cuma ibu rumah tangga, nggak punya sumber pendapatan. Kan bisa loh dia punya harta karena waris dari orang tuanya, waris karena dia bekerja, atau karena dia bekerja, atau dia dapat hadiah, atau dikasih oleh suaminya. Dikasih sama suami. Nah, ini buat kamu. Maka catatannya pindah ke istri gitu. Betul. Itu penting sekali Mas. Itu untuk menghindari dispute. Nanti ketika terjadi sesuatu, kan kematian itu sesuatu yang misterius gitu ya, meskipun dan itu pasti gitu. Jadi artinya kita harus prepare gitu. Nah itu bagusnya untuk dibuat itu. Artinya itu penting kan? Betul. Karena ketika itu menyentuh sesuatu hal yang sifatnya wajib, zakat itu wajib. Di sisi yang kedua, dia menyentuh sesuatu yang bicara tentang keberkahan harta. Waris itu, mungkin Mas Fikri pernah dengar, orang tua kita dulu, zaman dulu tuh selalu bilang, harta waris itu kayak uang panas gitu ya. Panas tuh artinya gini loh, kayak kita minum panas.
Pada saat memang ini sesuai dengan yang kita butuhkan, itu kan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang memang bermanfaat buat kita, sesuatu yang memberi keberkahan buat kita. Tapi ketika kita tidak menjalankan hukumnya sesuai dengan bagaimana Allah itu menetapkan syariatnya, maka dia bisa menjadi bumerang gitu. Di situ kan yang orang tua mungkin orang tua kita mungkin ngomongnya tuh mewanti-wanti. Artinya hati-hati karena dia panas itu mau hati-hati jangan sampai dia melukai. Karena sesungguhnya dia sesuatu yang penting gitu kan. Gitu kurang lebihnya. Makasih banyak nih Bu Panges. Sama-sama Mas Fikri. Rasanya ini jadi podcast yang paling panjang yang saya pernah. Maaf ya. Kan, ini keren banget Bu Panges. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada banyak manfaatnya. Amin. Jadi wakaf ilmu juga. Amin, amin ya Rob, amin. Buat masyarakat yang nonton. Amin. Sahabat BFC sekalian, demikian yang dapat kami bincang-bincangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin, buat amin. Kami, buat penonton-penonton sekalian. Jangan lupa di view, like, subscribe, dan di komen, dan mudah-mudahan ini kebermanfaatnya bisa meluas dan banyak juga manfaat bagi masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.